kita pikirkan untuk penggunaan cloud ini kan ya bagaimana caranya supaya lomba ini pengawasannya bisa optimal ya. Bagaimana secara infrastrukturnya juga itu bisa fair ya. Dan kita dapat meminimalisir terhadap yang namanya cheating gitu. Ya, itu salah satu atau apa? Ya faktor-faktor yang kita pertimbangkan untuk penggunaan cloud ini. Nah, saya berharap memang ini menjadi salah satu role model di dalam pembelajaran Bapak dan Ibu sekalian ya, bagaimana pengadaan atau penyediaan alat ajar itu sekarang supaya lebih adaptif, justru lebih enak penggunaan cloud ya dibanding misalnya pembelian komputer atau server yang mana 2-3 tahun yang akan datang itu malah jadi sudah jadi up to date begitu. Nah, nanti saya di sini akan dibantu oleh tim. Jadi ada yang bantu infrastruktur dan juga akan bantu untuk setup environment-nya ya. Masih warga Jawa Barat gitu ya, yang kemarin beberapa tahun yang lalu itu menjadi wakil Jawa Barat di tingkat nasional, dan salah satunya Rizky Muhammad yang tahun 2019 itu berhasil mendapatkan medali perak ya di Rusia. Sebenarnya ya saya kita sebagai warga Jawa Barat begitu ya merasa bangga yang menjadi wakil Indonesia dan mendapatkan medali itu adalah orang Jawa Barat sebenarnya gitu ya. Nah, jadi secara lomba infrastrukturnya kita akan menggunakan cloud. Bagaimana nanti Bapak dan Ibu sekalian itu akan lomba dari tempat masing-masing. Kalau di nasional tahun lalu itu diwajibkan di rumah ya, tidak boleh ke sekolah, tapi saat ini di aturan umum dari panitia tidak ada yang menyatakan harus di rumah. Jadi Bapak dan Ibu boleh mengerjakannya di sekolah gitu ya, tapi dengan setup environment yang sudah kita tentukan gitu ya. Jadi walaupun di sekolah tetap tidak boleh dan tidak bisa diganggu gitu ya pesertanya pada saat nanti mengerjakan gitu. Ya. Apakah boleh tetap di rumah? Dipersilakan juga ya. Nah, mungkin saya coba mulai pembahasan dari modul terlebih dahulu ya. Ini modul yang akan kita lombakan di tahun ini untuk Jawa Barat ya. Ada 3 modul. Sebenarnya modul ini tuh ya tidak instan juga. Jadi pertimbangannya sudah beberapa tahun yang lalu, terutama di tingkat nasional ya. Jadi kalau kita berbicara tentang sebuah tahapan atau milestone, saya memang merencanakan di tahun-tahun itu ada masuk modul NetDevOps ya, network programming gitu ya. Ya karena saya rasa ini kan lomba tingkat nasional begitu ya. Ini menjadi barometer ya, menjadi sebuah ajang untuk melihat kompetensi anak gitu ya. Dan harapannya untuk pembelajaran itu menjadi salah satu acuan begitu ya. Nah, tentu kalau kita lihat dari soal ini, mungkin di tahun 2020 itu belum muncul ya. Di tingkat nasional itu belum ada NetDevOps gitu ya. Nah, modulnya pun masih ada Linux, Windows, kemudian Cisco. Nah, tapi memang ini direncanakan di tahun 2021 ini untuk tingkat nasional ya, dan sudah dibuat soalnya 2 bulan yang lalu, tapi memang belum dipublish oleh Puspresnas Kementerian ya. Nah, cuma memang ya kurang lebih gitu ya, sampai dengan saat ini gitu ya, sudah disetujui dan tidak ada perubahan. Yang model soalnya itu akan seperti ini gitu ya. Tidak bermaksud untuk mendahului gitu ya, karena memang secara penyusunan itu sudah sejak lama untuk nasional gitu ya. Nah, tapi memang ini menjadi sebuah pembelajaran begitu ya, pembelajaran untuk di daerah-daerah, termasuk juga saya coba bantu untuk beberapa daerah lain, itu memang ya pendekatannya kepada pendekatan hal yang sama gitu ya. Nah, ini modulnya dikerjakan selama 2 hari ya. Ada modul A itu pakai tracer network system, jadi pendekatan soalnya itu untuk pengerjaan routing and switching. Kalau Bapak Ibu yang mengikuti Cisco CCNA, itu scope-nya itu adalah CCNA routing and switching gitu ya. Nah, kemudian untuk yang modul B, modul integration system, ini yang biasa Bapak Ibu lihat untuk modul yang Linux, Windows, kemudian ada Cisco-nya. Nah, ini dikerjakan dengan bentuk
project begitu ya. Jadi integration system semuanya digabung gitu ya. Nah, tetapi ada partnya, ada bagiannya. Part 1 dikerjakan di hari pertama, part kedua dikerjakan di hari kedua. Ya. Nah, itu ada instruksinya per hari dan di marking juga per hari juga gitu ya. Tetapi memang ini untuk memberikan sebuah pengalaman kepada para peserta dan juga daerah-daerah bagaimana untuk membangun sebuah sistem yang terintegrasi ya dengan multi platform gitu ya. Nah, dan berikutnya di modul terakhir adalah NetDevOps gitu ya. Namanya mungkin sekarang ada yang bilang NetDevOps gitu ya, ada yang bilang network programming gitu ya, atau nah pada prinsipnya ini adalah modul yang melombakan dengan kompetensi adanya network programming begitu ya, penggunaan Python. Nah, tapi untuk di Jawa Barat ini masih atau di tingkat provinsi ini masih pemberian edukasi gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu adik-adik sekalian tidak usah khawatir gitu ya. Kami di sini gitu ya sebagai penyusun juga mempertimbangkan hal itu. Mungkin ada beberapa sekolah atau daerah yang belum pernah belajar gitu ya. Nah, jadi ya tenang saja gitu ya. Kami sudah coba menggali hal itu juga, menganalisa dan sudah mencoba untuk memberikan solusi gitu ya. Bagaimana caranya supaya ya ini kan lomba begitu ya. Jangan sampai ya sejak dari awal sudah merasa ini susah dan tidak mungkin. Ya, itu enggak juga gitu ya. Kita sudah coba untuk menyesuaikan semaksimal mungkin gitu ya. Yang terpenting dari semua ini adalah pembelajaran gitu ya. Nah, jadi nanti ini masih cakupan di Docker saja seperti yang sudah di-sharekan gitu ya. Nah, dan kurang lebih nanti juga akan ada semacam edukasi dari soalnya juga. Jadi tinggal bagaimana kemampuan untuk menganalisa, membaca begitu ya. Dan coba untuk memberikan solusi gitu ya. Nah, secara bobot untuk yang integration itu paling besar 70%. Nah, yang menarik di sini mungkin Bapak Ibu yang belum tahu, ada kode J dan ada juga M. J ini artinya judgment, sedangkan M artinya measurement. Nah, measurement ya itu adalah metode penilaian yang menggunakan sebuah binary value lah ya, atau melihat kepada hasil yang perlu sama. Misalnya penilaian measurement itu contohnya adalah IP address. Diminta untuk memberikan IP misalnya 192.168.1.1 gitu ya, 124. Itu kategori measurement. Tidak boleh tidak gitu ya, harus persis sama. Tidak boleh ada satu angka pun yang typo gitu ya, yang salah. Itu measurement. Kalau ada satu angka saja yang tidak sesuai, itu salah. Atau misalnya ada hostname. Harusnya hostname-nya adalah R1. Tapi misalnya jadi RO1. Nah, itu measurement. Kalau tidak persis sama, itu salah. Nah, sedangkan judgment itu model penilaian dengan menggunakan skala tertentu, tapi sudah ada ketentuannya. Misalnya, Anda diminta untuk melakukan dynamic routing, ya, dynamic routing. Tidak didefinisikan dynamic routingnya itu menggunakan apa. Misalnya, kan bisa menggunakan RIP, bisa menggunakan OSPF, bisa menggunakan IAGRP gitu ya. Nah, itu didefinisikan ya, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing peserta. Tetapi gitu ya, itu akan berpengaruh terhadap nilainya. Ya, misalnya gitu, ini misalnya. Nanti akan ada skala 0 sampai dengan 3. 0 artinya tidak mengerjakan gitu ya. 1 itu artinya mengerjakan standar ya. 2 itu artinya mengerjakan standar dan memenuhi gitu ya. Ada juga 3 itu mengerjakan secara perfect begitu ya. Itu lengkap gitu sesuai dengan standar internasional atau standar industri. Nah, misalnya itu mengerjakan dynamic routingnya itu kalau dia menggunakan misal RIP poinnya 1 misal gitu ya. Kalau dia menggunakan IAGRP ya, dia poinnya 2. Tapi kalau dia menggunakan OSPF, itu poinnya 3. Nah, itu contoh penilaian untuk judgment, untuk J. Nah, kalau dari total 100%, 100 poin, ya, judgment-nya itu hanya 10. Sedangkan measurement-nya itu 90. Ya.
Nah, untuk masalah waktu, ya kita alokasikan total 8 jam, untuk modul A dan C masing-masing 1,5 jam, sedangkan untuk modul integration itu 5 jam. Ya, jadi untuk modul B ini per hari pengerjaannya 2,5 jam, ya, dan akan di marking pada hari tersebut. Jadi tidak usah khawatir gitu ya, misalnya ada kecurangan gitu ya, kita akan langsung di marking di hari tersebut gitu. Oke. Nah, untuk agendanya ya, di sini kita bisa lihat pada hari ini alhamdulillah sudah sesuai dengan rencana, kita melaksanakan technical meeting pertama ya. Di sini targetnya adalah untuk memberikan gambaran sebenarnya LKS secara daring itu seperti apa, bagaimana pelaksanaan teknisnya gitu. Ya. Nah, jadi belum begitu banyak kita akan bahas ke soalnya, ya. Nah, tapi kalau ada pertanyaan boleh nanti kita akan coba diskusikan, ya. Tapi fokus kita pada hari ini adalah Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, adik-adik itu bisa paham apa yang harus dikerjakan di dalam pelaksanaan LKS secara online ini. Ya. Nah, untuk uji coba server kita diagendakan tanggal 17 sampai dengan tanggal 23 ya Juli. Jadi pada waktu tersebut nanti kita akan berikan akses ya environment seperti yang akan digunakan pada lomba ya. Jadi semuanya bisa latihan menggunakan cloud server tersebut ya 24 jam ya. Nah, tapi saya mohon maaf ya untuk tanggalnya ada sedikit perubahan ya karena berkaitan dengan dari pihak BTEC itu masih hanya sekitar 5% ya. Saya kurang tahu yang terakhir gitu ya, entah berapa. Cuman kemarin itu baru 5% yang melakukan pembayaran untuk cloud-nya. Nah, jadi kita akan mundur ya hari Minggu atau maksimal di hari Senin. Tapi untuk pembahasannya hari ini kita akan coba bahas gitu ya bagaimana untuk mengakses dan mencobanya. Baru nanti di hari Senin kita akan kirimkan melalui email peserta untuk akses VPN dan juga IP-nya kemana gitu ya. Nah, hari Sabtu minggu depan insya Allah kita akan melaksanakan simulasi lomba ya, simulasi lomba ya, tapi waktunya tidak akan full seperti yang tadi di soal, tapi kita akan batasi cuman supaya memahami alur prosedur peserta itu untuk lombanya gitu ya. Setiap pagi hari itu akan ngapain, bukannya apa saja, kemudian nanti dikerjakannya bagaimana, kemudian kalau sudah itu seperti apa gitu ya, itu simulasi lombanya ya. Nah, baru pada tanggal 27 Juli ya kita akan laksanakan technical meeting yang kedua. Di situ kita akan bahas soal dan juga sistem penilaian seperti apa ya. Nah, di technical meeting kedua itu juga kita akan coba bahas aktual soalnya, soal yang akan keluar nanti. Nah, perlu Bapak Ibu garis bawahi ya, soal pre soal itu yang sekarang sudah dipublish itu merupakan soal yang bahasa lainnya dikatakan sebagai draftnya ya, tapi bukan draft, itu cakupan terbesar ya, cakupan terluas dari soal gitu ya. Jadi masih ada kemungkinan untuk dikurangi atau juga diganti ya. Nah, itu akan disesuaikan dan diinformasikan pada technical meeting yang kedua. Nah, untuk lombanya dilaksanakan tanggal 28 dan 29. Sampai dengan saat ini tidak ada informasi untuk pembukaan gitu ya di tanggal 28 dan 29 itu, sehingga kita akan mulai lomba pagi-pagi ya, langsung dari pagi modul A dan sampai dengan keesokan harinya itu sampai modul C gitu. Oke. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh dicatat terlebih dahulu, nanti di akhir kita akan coba diskusikan. Oke. Atau supaya lebih efektif juga boleh, nanti Bapak Ibu sekalian di bagian kanan bawah itu ada Q&A ya, Q&A. Boleh dituliskan pertanyaannya di sana gitu ya. Nanti kita akan coba bacakan dan coba dijawab gitu di sana supaya lebih efektif juga, efisien gitu ya. Boleh nanti pertanyaannya dicatat di sana saja gitu ya. Agenda lombanya ini teknis mungkin ya, nanti kurang lebih setiap kali masuk pada modul baik di pagi hari maupun perubahan modul
akan diberikan waktu untuk memastikan koneksi ke servernya aman. Kemudian kalau sudah aman, kita akan berikan akses untuk soalnya. Nah, ini teknis gitu ya. Nah, ini mungkin yang penting ya. Jadi alurnya bagi peserta mohon dapat memahaminya gitu ya. Pertama adalah peserta nanti akan masuk ke Zoom atau juga nanti akan menggunakan Webex. Nanti kita akan coba lihat dari panitianya akan seperti apa ya. Kalau mau pakai Webex seperti ini dipersiapkan bisa gitu ya. Nah, atau juga memang kalau dari panitianya ada Zoom ya berarti kita akan menggunakan Zoom. Yang pasti ada dua platform untuk kita melakukan pengawasan. Penggunaan Zoom itu untuk areal ya. Kemudian ada juga aplikasi ya, kita menggunakan Jitsi untuk melakukan pengawasan dari screen atau komputernya. Nah, jadi setelah tahap pertama adalah semua aktif kameranya untuk penggunaan Zoom atau juga platform yang lain gitu ya, itu sudah aktif. Nah, ketika semua sudah aktif, baru kita akan kirimkan akses ke servernya melalui email peserta. Jadi mohon dipastikan nanti emailnya aktif ya. Tapi memastikannya nggak nanti pas hari H, nggak. Tapi mulai dari hari Senin kan kita akan emailkan akses untuk ke VPN-nya untuk uji coba. Jadi kalau yang hari Senin itu nggak dapat email, segera untuk menghubungi ke panitia atau juga tim teknis gitu ya. Nah, dari email tersebut diberikan akses VPN-nya ya, langsung konekkan VPN. Nah, setelah connect VPN, barulah semuanya resource itu dapat diakses ya. Jadi peserta sekalian itu nggak bisa langsung mengakses cloud-nya. Inilah salah satu alasannya kenapa cloud ini kita tidak bisa cari dimanapun yang publik begitu ya. Tapi kita coba mencari yang bisa custom gitu ya, bisa custom sehingga nantinya para peserta itu bisa sesuai dengan aturan kita. Gitu ya. Nah, jadi mereka semuanya hanya bisa akses ke resource-nya, ke VM, kemudian ke resource lokalnya untuk akses ke Jitsi-nya gitu ya. Itu setelah bisa VPN-nya terhubung gitu ya. Nah, jadi setelah semua komponen ini diakses, barulah peserta nanti akan bersama-sama ya di waktu yang bersamaan mengerjakan soal gitu ya. Nah, ini kita dari sisi juri dan panitia gitu ya. Ini kebetulan mekanisme yang ada di yang kemarin kita pakai di nasional gitu ya. Jadi kurang lebih kalau kita bilang ada dua room gitu ya, ada dua room. Ada room yang sifatnya itu adalah umum, yang misalnya menggunakan Zoom ya, yang mana kita bisa lihat adalah suasana lomba ya, suasana tempat lomba, dan disitulah pembimbing dapat masuk. Jadi pembimbing mungkin bisa perlu untuk melihat ya fairness-nya dari kontingen lain gitu ya, itu dipersilakan masuknya lewat Zoom ya. Nah, Zoom ini akan aktif pada kamera yang belakang ya. Nah, kemudian kalau juri itu mengawasi untuk yang Zoom dan juga pengawasan activity dari si pesertanya, yaitu ya kita akan melihat dari apa yang dikerjakan pesertanya lewat share screen gitu ya. Nah, kita akan memastikan kita memantau gitu apa saja yang dikerjakan oleh si peserta gitu ya. Nah, ini kalau di nasional kemarin ketika uang Zoom juga kita coba broadcast ke YouTube gitu ya. Nah, kalau hal ini kita akan coba pastikan aturannya dengan pihak panitia ya, berkaitan dengan ya apa boleh atau enggak gitu ya, untuk Zoom-nya itu di-sharekan ke YouTube, atau memang ya karena memang di sini hanya khusus untuk internal gitu ya, nggak ada aspek untuk marketing atau promosi ya lokasinya ke luar, ya mungkin hanya Zoom saja. Tapi kalau misalnya ternyata wah banyak juga nih ada kontingen yang pengen memantau gitu. Jadi misalnya ada adik-adik kelasnya gitu ya, ada adik-adik kelasnya pengen lihat LKS itu seperti apa. Nah, itu kita arahkan lewat YouTube gitu. Ya. Karena ya walaupun kita lombanya online, tetap harapan
yaitu adalah kita tidak kehilangan aspek untuk promosinya gitu. Bagaimana mempromosikan sekolah, mempromosikan bidang lomba, mempromosikan untuk upgrade skillnya gitu. Ya. Nah, ada dua opsi layout, bisa menggunakan komputer dan juga handphone, ya. Yang pasti peserta lomba di bagian depan menggunakan komputer, ya. Kemudian untuk yang bagian belakang itu penggunaan Zoom. Bisa menggunakan handphone atau juga menggunakan laptop, gitu ya. Yang terpenting bawa laptop atau juga handphone, kameranya bisa aktif gitu ya. Diberikan jarak yang cukup kurang lebih 2 meter untuk yang belakang itu, ya, sehingga dapat terlihat activity gitu ya, dan juga orang yang mendekat. Nah, untuk yang komputer depan juga itu aktif ya kameranya, sehingga ada dua arah yang dapat kita pantau ya. Dari arah depan kita bisa melihat suasana di belakang peserta, dari kamera belakang kita bisa melihat suasana bagian depan pesertanya ya. Nah, dalam hal ini kita tentu menghindari gitu ya, ada prasangka-prasangka dari satu sama lain ya, antar peserta atau juga kontingen. Nah, jadi amannya, dan saya sangat berharap untuk peserta ini lomba, kalaupun di sekolah, ditempatkan di ruangan yang tertutup ya. Atau kalaupun misalnya ruang kelas, itu ada pembatasnya. Tidak bisa, misalnya mohon maaf, guru atau juga misalnya ada pimpinan dari sekolah itu untuk mendekat, itu tidak bisa ya. Jadi walaupun lombanya di sekolah, tetap suasananya, kondisinya tetap seperti lomba di onsite gitu ya, tetap lomba offline pada umumnya gitu ya. Tidak bisa didekati, tidak bisa dibantu dia. Nah, kita akan mengawasi dengan dua kamera ini gitu ya, sehingga harapannya gitu ya, harapannya 360 derajat itu kita bisa memantau ya orang yang mendekat. Kemudian dari akses VPN kita bisa mengecek siapa yang masuknya, dan dari layar itu kita bisa melihat apa yang dikerjakan oleh peserta gitu. Oke. Nah, ini mungkin sedikit gambaran saja. Ini waktu kemarin di LKS nasional gitu ya. Ini salah satu setting ya. Kebetulan ini yang tertangkap kamera ya, yang saya tangkap kameranya gitu ya. Nah, jadi ada dua gitu ya, bisa terlihat kamera depan, kamera belakang, boleh yang belakangnya boleh pakai laptop, boleh pakai handphone ya. Nah, kurang lebih seperti ini gambarannya, atau juga seperti ini gitu. Ini bisa kita lihat peserta mengerjakan gitu ya. Nah, sekali lagi pembimbing juga dimohon bantuannya untuk bisa mengawasi ya, dengan masuk begitu ya, boleh masuk pada Zoom bagian belakang gitu, kamera bagian belakang. Oke. Nah, selebihnya ini sama seperti yang di yang ada di kisi-kisi ya, yang ada di kisi-kisi ya. Ini untuk penggunaan cloud server, ini relatif ini harusnya aman karena menggunakan infrastruktur yang sama gitu ya. Saya mohon izin cerita mungkin supaya clear juga kenapa pemilihannya BITEK sebagai partner. Yang pertama memang BITEK itu salah satu cloud enterprise, jadi memang banyaknya itu pasarnya itu bukan di konsumen langsung gitu ya, tapi di enterprise BITEK ini gitu ya. Nah, kebetulan BITEK itu punya divisi akademinya seperti Cisco gitu ya. Nah, salah satunya adalah konsennya untuk kepada pendidikan. Nah, jadi kalau ada yang magang begitu ya, itu menerima. Cuma memang ada proses seleksinya terlebih dahulu untuk sampai bisa magang di sana ya. Nah, kebetulan juga BITEK tahu gitu ya bagaimana kebutuhan untuk LKS ini ya, karena memang tahun kemarin juga support nasional dari BITEK juga. Nah, jadi dalam hal ini kita kerjasama dengan BITEK ya untuk penyediaan ya akses cloud-nya ya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi model gitu ya, bagaimana sekolah itu bisa penggunaan cloud ya ketika memang infrastruktur servernya di sekolah terbatas gitu ya. Nah, untuk komputer mungkin ada pertanyaan, ini gimana kalau lebih besar gitu ya. Nah, relatif sih karena yang melakukan fungsi computing itu adalah cloud, jadi
komputer atau laptop ini hanya difungsikan untuk meremote. Jadi kemampuan untuk melakukan computing proses lomba itu kan ada di server. Misalnya ketika menginstal service gitu ya misalnya. Nah, itu kan adanya di di cloud-nya gitu ya. Sehingga relatif gitu ya tidak begitu besar pengaruhnya gitu ya. Karena kita sekali lagi komputer itu hanya sebagai alat gitu ya. Digunakan sebagai alat untuk mengerjakan soal ya. Yang akan berpengaruh terhadap kemampuan computingnya ya itu adalah si cloud ya. Nah, yang lainnya itu merupakan peripheral ya, webcam, mouse, keyboard. Yang pasti webcam ini dipergunakan kalau seandainya gitu ya kamera yang dari laptopnya itu tidak berfungsi, maka perlu disiapkan untuk webcamnya gitu ya. Nah, untuk bahan ya kita seperti yang ini juga yang di kisi-kisi ya, penggunaan Debian-nya versi 10, kemudian Windows servernya 2019 ya, kemudian ada Windows 10 untuk kliennya, VM-nya 16 ya. Nah, dari hal ini pada umumnya 1 sampai dengan 3 itu disiapkan dan nantinya sudah ada di cloud-nya ya 1 sampai 3. Nah, untuk yang 4 dan 5 gitu ya, itu kan diinstal atau di setup di lokal komputer ya. Nah, tapi 1 sampai dengan 3 nanti sudah tersedia di cloud-nya. Termasuk kemarin ada pertanyaan untuk yang iOS Cisco ya. Nah, itu juga sudah termasuk di cloud-nya. Jadi ya ini harapannya ketika nanti hari Senin sudah diberikan akses cloud-nya itu bisa membantu persiapan latihan gitu ya. Jadi ya semuanya sudah terbiasa dan sudah pernah menggunakan ya infrastruktur yang sama gitu ya. Kalau misalnya kalau menggunakan komputer misalnya ada keterbatasan gitu ya, harapannya sekarang startnya sama semua ya, servernya sama, softwarenya sama gitu ya, tinggal dimaksimalkan untuk simulasi atau latihannya gitu. Tata tertib secara umum gitu ya, ini yang pasti kamera harus selalu nyala ya. Seperti kemarin kalau ada kamera yang mati kita langsung tegur ya, kita langsung mengharuskan dan mengkonfirmasi kenapa kameranya bisa mati gitu ya. Nah, untuk nanti penamaan baik di Zoom atau di Jitsi-nya juga kita perlu memastikan untuk setiap akun yang aktif itu dari dari kabupaten kota yang mana, sehingga nanti wajib diganti display name-nya ya. Nah, yang ketiga adalah peserta hanya boleh menggunakan 1 monitor ya. Jadi sekali lagi hanya boleh 1 monitor, tidak boleh menggunakan 2 untuk di-extend misalnya, itu tidak boleh, hanya boleh 1 ya. Nah, kemudian mohon maaf juga Bapak Ibu atau bahkan mungkin pimpinan, mohon dimaafkan tidak bisa mendekati ke area lomba ya, atau ya kalau melihat dari jarak jauh itu boleh tapi maksimal 2 meter ya. Dan kemudian di area lomba untuk peserta tidak boleh ada catatan ya, semuanya kosong, kecuali kalau mau bawa minum gitu ya, atau cemilan gitu ya, atau snacknya itu dipersilahkan simpan di meja, tapi selebihnya meja itu kosong, tidak ada alat tulis ya. Nah, kemudian yang ini termasuk pelanggaran berat gitu ya, jika bisa diskualifikasi juga jika ternyata proses pengerjaan soal itu dibantu oleh pihak lain ya, atau juga ada memberikan bantuan dengan menggunakan isyarat tertentu gitu ya, atau bahkan komunikasi langsung ya dengan memberikan akses ke servernya. Nah, ini termasuk pelanggaran berat gitu ya, yang dapat didiskualifikasi ya. Nah, tapi ya saya sangat percaya Jawa Barat semuanya aman gitu ya, walaupun kita berkompetisi tetap kita junjung tinggi yang namanya fair play gitu ya, karena memang ini salah satu bagian daripada pendidikan gitu ya, bukan hanya untuk mencari yang terbaik, tetapi berusaha untuk belajar lebih baik lagi gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin sebentar, di sini sedang ada azan supaya ini lebih nyaman, mungkin sambil kalau ada pertanyaan dulu boleh dicatat dulu di Q&A-nya gitu ya. Nanti coba kita akan jawab. Kita coba break terlebih dahulu 5 menit begitu.
lagi tuh AS mingguan itu dah beresin dah sama dah. Bapak dan Ibu, sambil menunggu break azan, silakan untuk sambil mengisi presensi. Untuk link form presensinya sudah dikirim di kolom chat. Kemudian untuk kegiatannya dipilih kegiatan yang pertama yang tanggal 16 Juli 2021 TM1. Kemudian diisi masing-masing oleh peserta dan pembimbing. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian, kita akan coba lanjut kembali pembahasannya. Baik, berkaitan dengan soal ini, sekali lagi yang pertama, soal ini adalah kategori soal pre. Ya, jadi kalau di word skill itu kita mengenal ada pre, ya, kemudian ada list perubahan, ada soal aktual. Nah, jadi dari soal pre yang saat ini sudah dipublikasikan, nanti rencananya ya pada hari Senin itu kita akan publikasikan
kemungkinan perubahannya, list perubahannya. Jadi nanti bisa menganalisa gitu ya, kemungkinan mana dari list tersebut yang akan dirubah. Misalnya begini. Jadi di list tersebut misalnya ada 10 list kemungkinan perubahan. Tapi tidak berarti 10 list tersebut akan direalisasikan. Ya, akan diubah ya dari 10 list tersebut. Mungkin saja yang akan dirubah itu hanya dari 5 list saja. Gitu ya. Atau hanya 3 saja. Gitu ya. Yang pasti dari list tersebut gitu ya, itulah yang akan berubah. Selain daripada itu, ya tidak akan ada perubahan lagi. Ya. Tapi bentuknya sekali lagi itu hanya listnya. Misal, ini misalnya. Dalam list tersebut ada list tentang misalnya ada salah satu server yang dihapus misal gitu ya. Nah, itu berarti kemungkinan akan ada perubahan dengan menghapus server tersebut. Tapi tidak berarti pasti akan hilang servernya. Tapi kemungkinan. Ya. Atau ada list yang kedua adalah penggantian IP, ya. Nah, itu juga kemungkinan, ya, bisa terjadi, ya, bisa diubah, bisa juga tidak, gitu, ya. Nah, jadi sekali lagi ada 3 modul yang sudah dipublish, ya, itu adalah soal pre, dan itu kemungkinan besar yang akan menjadi soal, kalaupun enggak ya, misalnya, ini misalnya. Nanti akan ada list modul A itu FHRP dihilangkan. Itu list gitu ya. Atau misalnya ada kemungkinan untuk mengganti list perubahannya sini atau channelnya misalnya ditentukan gitu ya, apakah PAGP atau LAGP. Nah, itu tapi sekali lagi kemungkinan perubahan gitu ya, sehingga nanti peserta silakan dipelajari gitu ya. Kurang lebih punya waktu cukup lama, kurang lebih 2 minggu gitu ya untuk persiapan gitu ya. 2 minggu kurang lah ya, 10 hari. Oke. Nah, untuk modul B, modul C juga itu sama. Ya, modelnya sama seperti itu. Nah, ini yang perlu dipahami juga karena kita di modul A itu menggunakan Cisco Packet Tracer ya. Nah, saat ini ya, sesuai dengan informasi dalam kisi-kisi itu kita akan menggunakan Cisco Packet Tracer versi 8. Nah, di versi 8 ini diwajibkan untuk login ya. Nah, kalau tidak login atau membukanya sebagai guest, ada keterbatasan, kita hanya bisa menyimpan atau nge-save itu 3 kali. Nah, supaya tidak terjadi masalah ya, maka itu harus login gitu ya. Bagi sekolah gitu ya, peserta yang memang sebagai Cisco Academy mungkin harusnya sudah punya akunnya ya, pesertanya sudah punya akun untuk login ke NetAcad. Nah, atau kalau misalnya sudah sebagai Cisco Academy tapi belum punya akun, boleh sekolahnya didaftarkan ya peserta tersebut ya, misalnya hanya dibuka saja course ya, dibuka course yang pakai tracer gitu ya, ditambahkan pesertanya, itu harusnya sudah langsung punya akunnya walaupun hanya pakai tracer. Nah, tapi ya kalau yang pesertanya itu sekolahnya bukan Cisco Academy dan tidak punya akunnya, nanti kita akan coba fasilitasi. Ya, saya akan coba tambahkan peserta yang belum punya akun NetAcad, saya akan tambahkan ke course yang pakai tracer. Ya, sehingga nanti pesertanya ya itu bisa login ke NetAcad tanpa terbatas untuk penyimpanannya, yang nge-save-nya. Oke. Nah, ini tadi yang modul B integration ada 2 part gitu ya. Nanti sekali lagi detailnya itu ada di sana untuk yang tas-tasnya gitu ya. Di dalam kisi-kisi ya. Kalau misalnya nanti ada list perubahan, tinggal dianalisa saja kemungkinan-kemungkinannya gitu. Ya. Nah, untuk yang modul C ini untuk development operation net DevOps ya. Requirement-nya itu ada 2 ya, Python dan juga Docker. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di grup Telegram ya. Kita dari tim IT NSA ID itu memiliki agenda yang namanya VSC,
Virtual Skill Competition. Nah, VSC ini merupakan kompetisi virtual yang tujuannya itu kepada pembelajaran, ya. Jadi bukan fokus untuk mencari juara, ya, tapi lebih kepada memberikan pengalaman pada sebuah kompetisi, ya. Nah, karena di situ bentuknya adalah sharing. Setelah mengerjakan keesokan harinya, itu akan disaringkan bagaimana cara mengerjakannya. Ya, ini kita lakukan sebagai bentuk sebagai bentuk apa namanya itu sebagai ya apa ya ya sharing kita gitu ya kepada tim gitu ya. Ini bukan hanya untuk Jawa Barat. Jadi kebetulan per tadi jam 2 itu sudah ada 51 orang yang mendaftar ya untuk bidang IT and SA ya, totalnya 100-an lebih. Nah, itu dari berbagai daerah. Jadi dari Aceh, dari Sentani juga ada, dari Ternate gitu ya. Jadi ini kita ngebuka publikasinya itu bukan untuk Jawa Barat saja, tapi untuk se-nasional. Nah, sekali lagi memang ini event tidak wajib untuk diikuti ya, tapi kalau ada peserta yang perlu untuk belajar tentang modul C ini gitu ya, dapat mengikutinya. Kita masih buka pendaftaran sampai dengan nanti jam 6 sore ini ya. Nah, tidak usah khawatir dengan istilah virtual skill competition ya, ada kompetisinya gitu ya. Tetap saja sekali lagi kompetisi itu memiliki dua pendekatan. Pendekatan untuk mengevaluasi dan pendekatan untuk memberikan pembelajaran. Nah, kalau yang VSC ini lebih banyak kepada pembelajarannya gitu ya. Pembelajaran untuk berkompetisi, pembelajaran untuk belajar, menggali, meningkatkan kompetensinya gitu. Ya. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin itu saja ya dari saya. Saat ini saya kembalikan kepada Pak Nono ya. Kita akan coba buka sesi tanya jawab ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan untuk raise hand, acungkan tangannya, atau juga lewat chat ya, Q&A ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Angga atas paparannya. Seperti yang tadi sudah kita simak bersama-sama, cukup jelas paparannya. Mungkin jadi di technical meeting yang pertama ini sesuai judulnya, jadi kita lebih menekankan seperti apa sih lombanya begitu ya, pelaksanaannya. Apakah harus gimana? Nah tadi sudah disampaikan. Untuk detail soal, meskipun sekarang juga bisa ditanyakan, tapi nanti untuk lebih jelasnya adalah pada saat technical meeting yang kedua sebelum lomba. Nah, mungkin ini sudah ada satu pertanyaan di Q&A. Ini dari Pak Dian dari Ciamis. Ini tentang IP address fw.sabang.net di ENS 37. Itu tertulisnya 192. Kemudian sebentar nih. 192.168.205.194.1/30. Jadi ini kayaknya agak ada typo oktetnya kepanjangan gitu. Mungkin nanti ini perlu dikoreksi. Kemudian untuk yang kedua dari SMK Informatika Al Irsyad Kota Cirebon, mau tanya Pak, jadi untuk image Linux, Win Server, dan iOS-nya semua sudah tersedia di cloud server ya, peserta tinggal deploy VM-nya. Nah, ini apakah VM-nya dideploy oleh peserta atau sudah tersetup? Mungkin itu pertanyaannya. Kemudian berikutnya dari Pak Herdian, punten Pak, kalau di soal ada perhitungan IP itu gimana ya? Kan tidak diperbolehkan membawa alat tulis. Nah, mungkin ini 3 pertanyaan yang sudah masuk. Barangkali bisa dijawab dulu, Pak Angga. Baik, terima kasih. Mungkin yang pertama dari Pak Dian terkait dengan typo untuk IP address firewall sabang.net itu
itu nanti kita akan coba masukkan perubahannya ke dalam list perubahan supaya lebih ofisial ya. Yang pasti memang itu ada kesalahan dan akan dikoreksi. Ya. Kemudian yang kedua dari Pak Herdian ya, terkait dengan ketidakbolehan ada alat tulis di meja, bagaimana cara perhitungan IP. Nah, ya kalau biasanya misalnya mau coret-coretnya di alat tulis gitu ya di meja gitu ya pakai ballpoint, itu boleh menggunakan notepad ya, notepad. Nah, dalam hal ini kan kita bisa mengawasi, mengoreksi mengevaluasi gitu ya apa yang diketikannya lewat notepad tersebut, karena kan tadi kita ada pengawasan ya dengan share screen. Tapi kalau penulisan ada alat tulis di meja, kita agak susah untuk memastikan apa yang apa tulisan yang ada di situ gitu. Ya. Tapi kalau misalnya di notepad, kan kita jelas apa yang diketikkan, apa yang ditulis begitu. Oke, jadi sekali lagi boleh menggunakan notepad gitu. Ya. Oke, yang ketiga dari SMK Informatika Al Irsyad Kota Cirebon. Mau tanya, jadi untuk image Linux, Windows Server, iOS-nya semua tersedia di Cloud Server. Betul, tapi lebih tepatnya semuanya sudah ready, tinggal di config. Jadi nanti ketika oke, maaf, saya coba share screen kembali, how to connect-nya. Nah, jadi di sini ya. Nanti ini panduannya akan di-share-kan juga, ya termasuk juga nanti PowerPoint yang hari ini akan saya share. Jadi nanti peserta akan diberikan file untuk diimport ya ke OpenVPN ya. Jadi mereka semuanya diimport ke OpenVPN gitu ya. Nah, tinggal connect ya. Connect, kemudian nanti kalau sudah connect, nah bentuknya itu nanti tinggal menggunakan VMware Workstation ya. Nanti connect to server. Nah, di connect to server, peserta tinggal memasukkan server, username, password sesuai dengan informasi yang diberikan lewat email. Ya, pada sesaat sebelum login, gitu ya. Nah, di sini tinggal dimasukkan saja informasinya. Ketika sudah masuk, jadi semuanya sudah ada. Ya untuk VM-nya, Linux servernya misalnya gitu ya, itu sudah ada semua. Tinggal ya di on-kan gitu ya, atau memang ini sudah on, tinggal masuk saja gitu. Ya, jadi tidak usah diapa-apakan lagi, semua sudah ada di situ. Mungkin ini tambahan pertanyaan Pak Angga sebelum ke yang berikutnya. Tadi kan untuk catatan-catatan itu di Notepad ya. Nah ini barangkali ada pertanyaan dari peserta atau terpikirkan oleh peserta, kalau pakai Excel gimana? Sebenarnya sih itu tidak begitu masalah juga ya nampaknya. Tapi ya so far kayaknya nggak masalah ya harusnya. Ya kalau dari kosongan itu. Ya. Itu dianggap sama seperti penggunaan program Notepad begitu. Jadi perbolehkan menggunakan Excel. Kalau ya, yang penting Excel-nya ya kosongan gitu. Ya ini apa, ngerumus nanti. Oke, berikutnya pertanyaan dari Pak Irman. Ini kalau misalnya peserta ada keperluan mendesak, misalnya mau buang air kecil, itu seperti apa gitu. Kemudian dari SMK Jatiluhur, Pak Rizaldi, kalau ada kesalahan setting nanti dibuat ulang VM-nya atau bagaimana? Jadi misalnya sudah setengah jalan, mau ulangi lagi lah gitu. Itu prosedurnya seperti apa? Begitu, Pak. Oke, baik. Yang Pak Irman, jadi Bapak Ibu sekalian, para peserta juga, jadi kalau seandainya ada keperluan mendesak seperti mau buang air kecil gitu ya ke restroom, itu dipersilahkan ya, tapi dengan catatan peserta izin menggunakan Jitsi-nya, jadi yang langsung lewat komunikasi dengan juri, bukan lewat Zoom-nya gitu ya, itu izin untuk ke belakang, ya, itu dipersilahkan. Ya. Nah, tapi sekali lagi, itu harus atas izin dari juri. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau ada kesalahan setting, nanti ulang VM. Pada prinsipnya betul, ini kita bisa menggunakan fitur buat merestore begitu ya.
secara teknis ini dipersilahkan ya, nanti boleh menggunakan buat apa namanya ya di VM itu gitu ya. Nah tapi memang sarannya jangan terlalu sering juga ya, nanti kan pengaruh juga terhadap performa gitu ya. Nah tapi kalaupun gitu ya nanti ternyata ngaruhnya cukup banyak gitu ya, tentu nanti kita akan coba evaluasi dari testing kita selama seminggu ke depan. Kalau misalnya itu ngaruh terhadap performa si servernya, itu kita akan coba batasi atau dilarang begitu. Cuman sejauh ini kemarin di nasional nggak ada masalah ya, jadi kita persilahkan untuk membuat itu gitu ya, untuk merestore seperti itu. Mungkin ada lagi yang lain? Oh, dari chatnya ada pertanyaan nampaknya ya, dari chat. Tapi private pertanyaannya. Jadi Pak Nono, saya bacakan dari Abdul Fatoni, pertanyaan private di chat ke saya untuk pelatihan modul C. Itu informasinya ada di grup Telegram, Pak, atau adik sekalian gitu ya. Itu ada di grup Telegram. Silakan di scroll up ke atas tentang VSC, Virtual Skill Competition gitu. Ya, jadi persilakan boleh dilihat di sana gitu informasinya. Ya, ini sekali lagi tadi di snapshot ya. Jadi boleh nanti di snapshot dipersilakan tapi oleh pesertanya ya. Nah, cuma sekali lagi kita akan coba sambil satu minggu ke depan kita akan coba cek performanya apakah membuat masalah atau enggak gitu ya. Kalau enggak buat masalah sih itu enggak dibatasi gitu. Oke. Mungkin di TCM kedua nanti kita akan bahas lagi begitu untuk masalah snapshotnya. Apakah lagi yang lain? Untuk restore atau snapshot itu dilakukan oleh peserta. Tapi kalau untuk selama seminggu ke depan yang waktu testing server atau buat latihan, jadi nanti dari pihak panitia, tim teknis itu akan menyediakan snapshot yang fresh install, yang masih free. Jadi kalau misalnya hari Senin nih, misalnya Senin nyoba gitu ya, kemudian oke, Selasa pengen baru lagi gitu ya, itu bisa di restore ke yang snapshot yang fresh installnya gitu. Oke. Baik. Pak Nono, ada yang raise hand? Pak Nononya hilang. Baik, Bapak dan Ibu, ini ada yang raise hand. Saya coba untuk buka voice-nya. Ada di kiri Ridwan, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Angga sudah memberikan kesempatan untuk bertanya. Tadi mohon izin saya ke belakang dulu. Mungkin ini pertanyaan kalau ditanyakan mohon maaf ditanyakan tadi gitu. Pertanyaannya begini Pak, kalau misalkan di tengah jalannya mudah-mudahan semuanya berjalan lancar gitu ya, tiba-tiba listriknya mati, nah itu kan atau misalnya koneksi internetnya terjadi gangguan, nah itu gimana untuk memberikan konfirmasi ke Pak Angga atau ke tim juri ketika nyala kembali, kemudian apa yang harus disampaikan oleh pembimbing atau peserta. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Sangat menarik, sangat penting. Jadi ini juga salah satu tambahan faktor kenapa kita menggunakan cloud. Nah, mungkin bisa dibayangkan kalau Jawa Barat relatif listriknya aman. Tahun lalu kita di nasional, di daerah itu listriknya bisa matinya kapan aja gitu. Nah, jadi solusinya adalah ya ketika kita load secara pekerjaan itu nggak masalah. Cuman kan tinggal masalah fair play-nya gitu ya, fairness-nya dalam pengerjaan, waktu pengerjaannya. Nah, jadi prosedurnya adalah ketika ada mati listrik, ya misalnya di sekolah, tentu kita akan melihat juga dari lognya. Ada peserta yang disconnect. Kemudian yang kedua, kalau misal ternyata yang matinya itu hanya komputernya saja, misalnya, gitu ya, itu masih nyala untuk Zoom bagian belakang, itu bisa langsung report
ke bagian belakangnya. Ya, atau misalnya nih yang sederhana, cloud-nya nggak bisa diakses. Nah, itu juga bisa langsung komunikasi lewat kamera yang depan, ya lewat Jitsi. Tapi kalau misalnya komputer depannya mati, langsung ke zoom belakang. Tapi kalau misalnya ternyata listriknya pun mati total gitu ya, nggak ada, ya itu dalam hal ini dipersilakan nanti bisa chat di lewat telegramnya untuk report. Setelah itu kita akan coba konfirmasi, ya memastikan memang betul terjadi adanya mati gitu ya, dengan melihat juga log di cloud-nya, nggak ada yang akses, kemudian memastikan juga informasi daerah tersebut mati listrik gitu ya. Nah itu kita akan catat ya dari menit berapa sampai menit berapa, kemudian akan ditambahkan di akhir gitu Pak. Ya, baik. Mungkin Pak Diki tadi sudah. Berikutnya raise hand dari Pak Yudi. Ya, saya coba buka. Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Angga sudah memberikan waktunya dan pertanyaan Pak. Ada sedikit dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar ya Pak Angga ya? Aman. Bisa. Mohon bertanya Pak Angga, tadi sedikit agak terlewat mungkin ya yang modul B itu Pak. Berarti semuanya modul B itu di cloud Pak ya? Device-nya? Betul, semuanya di cloud. Semuanya di cloud. Dia platformnya dia apa Pak? Ininya Pak menggunakan ASCII ataupun yang atau VM apa gitu loh? Apanya Pak? Maaf kurang jelas. Untuk ininya Pak, ini kan terdiri dari beberapa server dan dari beberapa router Pak ya? Yang di topologi itu Pak ya? Berarti si siswa itu Iya. config-nya dia Oke. VMware-nya Jadi mungkin sedikit ASCII atau apa gitu? Ya. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, jadi dari sisi kita untuk server ini kita secara infrastruktur sudah mencoba untuk membuat semaksimal mungkin, baik untuk dari sisi loginnya, ya autentikasinya, kemudian untuk dari fungsi apa namanya pengawasannya, untuk kemudahan deployment-nya juga. Nah, jadi kurang lebih ya kita menggunakan XI, ya XSI, ya kemudian setelah itu juga kita ada beberapa teknologi atau juga protokol lainnya yang diterapkan gitu ya. Jadi secara umum sih itu XSI gitu Pak, XI. ASCII Pak ya? Berarti ASCII-nya sudah disediakan oleh si cloud itu Pak ya? Betul. Jadi pada prinsipnya nanti peserta itu ya hanya tinggal, nah misalnya hanya tinggal ini Pak, setelah nanti connect CPM-nya, kemudian nanti masukkan IP user dengan password-nya, itu langsung di PM Box Station-nya itu tersedia Pak, ada virtual mesinnya, tinggal di open saja. Oh berarti Gitu. sudah tersedia di itu ya Pak ya, di cloud Pak ya? Jadi si peserta itu hanya menyambung apa namanya, mengkonfigurasi atau Betul. menghubungkan dari Jadi sudah tersedia semuanya. apa namanya istilahnya kabel-kabel yang harus dihubungkan kemana gitu loh Pak ya, secara virtual gitu kan, bukan secara fisik gitu. Iya, betul. Jadi itu semua sudah, ya, jadi semua sudah virtual dan sudah dikonfigur sama kita. Jadi ibaratnya peserta hanya tinggal meremote saja gitu Pak. Oh berarti untuk koneksinya contoh berarti untuk menggabungkan kabel si router ABC-nya sudah dikonfigurasi dari panitia Pak ya? Betul, itu sudah. Sudah Pak ya. Jadi tinggal contoh si peserta ini contoh akan mengkonfigurasi misalkan di sana ada RTA misalkan. Dia sudah tidak memikirkan harus menyambungkan ke Sabang, ke server Indonesia.com, misalkan ke Maroke gitu ya. Halo, Pak Angga? Bisa terdengar? Iya, betul. Baik Pak, sebentar. Saya coba. Ya, sebentar. Karena kan di sini dibagi tiga Pak ya, dibagi tiga bagian tuh, ada yang Indonesia.com, ada yang Sabang.net, ada yang Maroke. Berarti semua kabelnya sudah terhubung gitu loh secara apa namanya? Secara logik gitu kan. Oke, baik. Mohon maaf agak terputus. Tapi intinya sih tadi tertangkap ya Pak. Nah, ini mungkin saya sedikit mencontohkan saja, ya, mencontohkan sebagai gambaran.
Nah, jadi ini contoh, ini adalah server, saya menggunakan VMware Workstation, tapi sebenarnya ini tidak ada di bukan menggunakan ke server sana. Ini tapi sekali lagi ini bukan untuk lomba ya, ini beda lagi. Nah, jadi di sini ketika saya sudah connect gitu ya. Nah, ini contoh, ini saya masih mati, saya coba connect, ya, connect. Ini mendadak bermasalah, mendadak ada delay internetnya. Tapi setelah dia login, ya, itu akan langsung muncul list seperti tadi. Nah, tinggal kita buka saja, ya, langsung dibuka aksesnya gitu. Sebentar. Nah, jadi contoh ini list server yang ada setelah connect VPN misalnya gitu ya. Ada muncul seperti ini. Nah, kita bisa langsung buka saja, gitu ya, di open. Cuman saya mohon maaf, ini koneksi VPN-nya yang punya saya mendadak ada delay dari tadi, belum kebuka. Tapi ketika dibuka, ya ini akan ya seperti hanya di lokal PM kita saja gitu. Ya paham. Berarti si peserta Jadi apakah ya, berarti si peserta mah tidak memikirkan untuk koneksi, Pak ya, koneksi menggabungkan beberapa router kemana gitu ya, semuanya dari panitia seperti itu. Ya, gitu Pak Angga ya. betul, kurang lebih begitu Pak. Kurang lebih berarti Siap, betul. si peserta mah hanya mengkonfigur router dan server gitu yang di modul B gitu kan. Betul sekali. Baik, terima kasih Pak Angga jawabannya. Siap, baik, sama-sama. Mungkin Bapak Ibu yang lain, kalau masih ada pertanyaan, boleh. Ini panitianya Pak Nono menghilang. Baru gabung lagi. Barusan koneksinya putus juga, Pak. Oke, baik, silakan Bapak MC. Baik, Bapak dan Ibu, barangkali masih ada yang penasaran, silakan raise hand. Atau mungkin untuk technical meeting pertama kita kali ini dirasa sudah cukup, Bapak Ibu? Nah, itu Bapak tadi nanya dia harus pakai ASCII, berarti dia kamu tinggal config doang. Saya coba unmute dulu ya. Boleh di unmute. Router B1, router B-2 gitu kan. Router ISP. Bapak Ibu kalau mau bersuara sekarang boleh. Kalau itu minggu ya ke sekolah ya. Persiapan untuk alat bahannya ya. Mungkin sudah cukup ya, nampaknya. Sepertinya sudah ini ya, sudah cukup jelas ya Bapak dan Ibu. Ya, nanti untuk waktunya saya infokan jam berapanya. Nanti Baik, yang penting kalau sudah cukup jelas untuk pertemuan kita kali ini di sesi technical meeting yang pertama. Mungkin untuk sesi technical meetingnya kita cukupkan dulu karena sudah cukup sore juga ya, tadi sudah dan asar. Tadi Bapak dan Ibu akan sholat asar dulu. Terima kasih kepada Pak Angga atas kesempatan waktunya yang sudah meluangkan waktu untuk kami di sini. Jadi sudah mudah-mudahan bagi para peserta dan pembimbing sudah cukup jelas nanti teknis dari lombanya itu seperti apa, sehingga sudah ada terbayang. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Angga terkait dengan layout lomba. Nah, diupayakan pada saat nanti uji coba, mungkin ya Pak Angga, untuk uji coba itu berarti kita sudah menggunakan layout lomba seperti itu ya? Jadi kamera dari depan dan juga kamera dari belakang mungkin gitu ya? Iya, dan diusahakan untuk waktu simulasi nanti itu sudah di tempat yang akan dipakai lombanya. Misalnya rencana nanti akan lombanya di sekolah begitu ya. Berarti waktu simulasi di sekolah gitu. Ya. Untuk uji coba koneksi juga. Baik. Nah, jadi alhamdulillah kita punya beberapa kesempatan ya Bapak dan Ibu. Yang pertama kesempatan untuk menggunakan server untuk uji coba dan untuk latihan.
kemudian juga ada uji coba lomba sambil kita memastikan perangkat-perangkat yang akan kita gunakan termasuk komputer di tempat Bapak dan Ibu, kemudian kameranya dan juga koneksi internetnya. Nah, ini mohon dipastikan Bapak dan Ibu minimal ada backup UPS ya Bapak dan Ibu, sehingga kalau ada kendala listrik itu bisa konfirmasi terlebih dahulu begitu ya. Jadi kalau misalnya harus terputus dulu, itu ada konfirmasi ke panitia dan ke tim juri seperti itu. Dan juga eh, mengingatkan sekali lagi kepada Bapak dan Ibu terkait form data yang ada di grup Telegram. Jadi itu mohon diisi keduanya. Satu form itu untuk proses pendaftaran ke provinsi dan form yang satu lagi itu untuk data internal kita di bidang lomba ITNSA. Kemudian yang kedua terkait dengan penyediaan alat peserta yang cloud itu Bapak dan Ibu. Jadi bagi yang sudah melakukan pembayaran, kami ucapkan terima kasih. Kemudian jangan lupa untuk mengisi form konfirmasinya. Itu juga sudah ada di grup Telegramnya. Kemudian bagi yang belum, silakan untuk bisa disegerakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan lomba LKS ITNSA seperti itu ya Bapak dan Ibu. Dan juga yang terakhir mungkin tadi di grup Telegram dan juga di chatroom Webex-nya sudah saya kirim link presensi. Jadi tolong diisi link presensinya. Itu dipilih kegiatannya adalah kegiatan technical meeting 1 untuk yang saat ini. Nanti kalau pas saat uji coba dipilih kegiatannya uji coba, kalau teknik 2 pilih yang teknik 2, kalau pas pelaksanaan pilih yang pelaksanaan. Jadi silakan form presensinya diisi terlebih dahulu. Kemudian oh ini ada yang chat barusan, ini terkait mohon di-share perubahan jadwal uji coba. Ya, jadi yang asalnya tadinya targetnya itu tanggal 17, tapi karena masih ada proses persiapan yang berlangsung, targetnya akan kita laksanakan mulai tanggal 19 itu kredensial untuk masuk ke ISXi dan VPN-nya itu akan mulai di-share begitu ya Pak Angga ke masing-masing peserta seperti itu ya. Siap. Nah, Betul betul. mungkin apabila tidak ada pertanyaan lagi untuk pertemuan hari ini mungkin akan kita cukupkan dulu sampai di sini. Sekali lagi terima kasih Pak Angga atas kesediaannya dan juga tim teknisnya yang sudah bergabung yaitu Raka dan Rizky, juga Bapak dan Ibu pembimbing dan juga adik-adik peserta yang sudah bergabung. Nah mungkin untuk dokumentasi sebelum kita live bisa minta tolong dibuka dulu kameranya. Kita biasa foto barang virtual gitu ya Bapak dan Ibu. Untuk kebutuhan dokumentasi mohon kesediaannya sebentar saja dibuka dulu kameranya. Nanti akan saya screenshot. Enggak Bapak Ibu dibuka dulu biar kelihatan ganteng cantiknya semuanya. Ini masih banyak yang malu-malu nih, belum dibuka. Nah, oh ini
kelihatannya ada yang di sekolah, ada yang di rumah ya Bapak dan Ibu. Ya Pak Nono, full WFH. Ya Pak. Ya kalau yang nggak ada kameranya nggak apa-apa. Ini SMK 2 Sukabumi ada Raisen. Apa mau ada pertanyaan atau kepencet? Kepencet kayaknya Pak. Boleh langsung di unmute saja. Langsung di unmute saja. Sudah dibuka kuncinya. Pak Dian di sekolah itu Pak Dian. Baik, Pak Nono ada yang minta untuk link. Jadi nanti untuk linknya akan di-share oleh Pak Nono dari apa di web di Telegram gitu ya. Oke. Sebentar, ini kok gambarnya pada nggak keluar ya? Apa yang di saya yang bermasalah? Kemungkinan koneksinya Bapak. Ya mungkin Ya, boleh, nantilah. Saya bantu. Ini gelap semua Sini. masalahnya. Ya, saya bantu dari saya. Coba 1, 2, 3, cheers. Oke, sebentar. Oke. Baru 1. Di slide berikutnya. Oke. 1, 2, 3, cheers. Oke. Ya, Baik, ya ini juga silakan. Bapak dan Ibu nanti untuk masalah koneksi perlu dipastikan ya supaya bisa terpantau semuanya dengan baik. Hatur nuhun Pak Angga sudah difotoin. Mohon sama-sama. Ya. Baik Bapak dan Ibu, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah pada pertemuan kita hari ini semuanya dapat berjalan dengan lancar. Akan kita terus update informasi-informasi yang lainnya melalui grup Telegram dan juga kalau misalnya ada yang baru bergabung, lebih baiknya itu silakan dibaca chat di grup Telegram itu dari awal sampai akhir sehingga nanti bisa betul-betul dipahami gitu perkembangannya seperti apa. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesediaan dan perhatiannya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya Bapak dan Ibu sampai nanti pelaksanaan dan sesudahnya itu semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Mungkin sementara itu saja dari kami. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang akan melanjutkan lagi aktivitasnya ke Doa aktivitas dulu Pak Nono yang itu. lain. Doa dulu mungkin Pak Nono. Ya Pak. Doa dulu dipimpin oleh Pak itu. Oh, Oleh Pak Pebi itu. oh mangga tuh Pak Pak Pebi. Ustadz, Pak Ustadz. Pak Ustadz Febri. Aku tuh Kak ya, Kak unmute. Monggo Bapak Ustadz dipimpin doa dulu Pak biar berkah. Oh, Alhamdulillah ya betul. Mangga Pak dihaturanan. sin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita Waalaikumsalam. bersama-sama. Semoga kegiatan LKS Jabar ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil agyar wa miftahil babil yasar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadin mukhtar wa alihil abhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdaruh. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada wa hayyi lana min amrina rasyada wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Febri, Pak Febi, Sami-sami. sudah Sami-sami. dipimpin doanya. Ya mudah-mudahan apa yang kita rencanakan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Mangga Bapak dan Ibu dipersilakan bagi yang ingin melanjutkan kegiatannya yang lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon izin ya, mohon live, Nono, Pak Febi. Mangga Ya. Pak Yudi, Ya. mangga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Febi, atur nuhun. Waalaikumsalam.